Oke, selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau langsung bedah sumber-sumber yang masuk soal lonjakan PBB, pajak bumi dan bangunan, yang wah gila-gilaan ya sampai 250% di Pati, Jawa Tengah. Iya, betul. Ini sampai bikin kisru atau gejolak besar di sana. Nah, ini kan menarik. Di satu sisi ada Pemkab Pati bilang ini butuh dana buat pembangunan. Katanya PBB ini sudah belasan tahun, 14 tahun ya. Ya, 14 tahun disebutnya tidak disesuaikan signifikan, jadi mereka butuh dana. Tapi di sisi lain, ada warga, petani, pedagang kecil yang merasa ini, aduh berat banget, mencekik lah istilahnya. Apalagi kondisi ekonomi mungkin lagi nggak gampang ya. Betul sekali, jadi memang ada dua sisi yang kontras banget di sini. Oke, misi kita kali ini, coba kita urai bareng-bareng. Apa sih alasan Pemkab naikin sedrastis itu? Terus, gimana reaksi warga sampai bisa seheboh itu? Kenapa akhirnya dibatalin? Dan ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Sip. Kalau dari alasan Pemkab Pati ya, yang sekarang dipimpin Bupati Sudewo, argumen utamanya itu pendapatan PBB mereka. Cuma sekitar 29 miliar. 29 miliar ya? Itu kecil berarti? Nah itu dia, dibanding tetangganya Jepara itu bisa 75 miliar. Kudus dan Rembang sekitar 50 miliar. Jadi mereka merasa, wah ketinggalan jauh banget. Oh, jadi ada faktor perbandingan juga ya? Iya, kuat sekali faktor itu. Dana tambahan ini rencananya sih buat hal-hal vital. Perbaikan jalan, RSUD Suwondo, pertanian, perikanan. Urgen katanya. Dan secara aturan, mereka merasa sudah ada dasarnya ya? Ada Perbub baru kan, Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2025. Betul, itu mengubah Perbub sebelumnya, yang dasarnya dari Perda nomor 1 tahun 2024. Penentuan NJOP-nya juga katanya sudah lihat nilai pasar, fungsi lahan, lokasi, jadi secara legal formal mereka merasa sudah benar. Mereka juga klaim sudah ada konsultasi awal kan, sama camat, sama paguyuban kepala desa, Pasopati itu. Nah, ini dia titik krusialnya. Klaim konsultasi itu ada, tapi ledakan protes warga menunjukkan ada sesuatu yang nggak nyambung. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin konsultasinya kurang mendalam, atau komunikasinya ke warga luas itu nggak efektif. Banyak yang kaget begitu terima tagihan baru. Contohnya gimana dampaknya ke warga? Ada data spesifik? Ada. Misalnya Saputra Ahmad, dia buruh tani. PBB lamanya sekitar 179.000, tahu-tahu jadi 600.000. Itu sudah direvisi loh, awalnya malah 1,3 juta. Astaga, dari 179.000 ke 1,3 juta. Ngeheran kalau kaget ya. Banget! Terus ada Pak Tukul, pedagang kaki lima. Dari 36.000 jadi di atas 150.000. Ada lagi Bu Alinani, dari 25.000 jadi 144.000. Mereka bilang ini mencekik rakyat kecil. Wajar sih reaksinya. Dan soal klaim 14 tahun tidak naik itu warga juga nggak langsung percaya kan? Ada yang bilang tetap ada kenaikan kecil-kecil sebelumnya. Iya, ada bantahan soal itu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Pak Dedi Yusuf juga komentar, kenaikan di atas 50% itu dianggapnya nggak wajar. Jadi ini bukan cuma soal angka, tapi rasa keadilan dan cara komunikasinya. Makanya protesnya sampai terorganisir gitu ya, ada posko pengaduan online dari IKPMI, terus NU Pati minta Bupati minta maaf. Betul. Warga sampai urunan, patungan gitu, ngumpulin air mineral, pisang, buat yang mau demo. Sempat ada gesekan juga sama Satpol PP yang coba bubarin posko. Tensi tinggi berarti ya? Eskalasinya cepat. Sempat ada pernyataan Bupati yang dianggap menantang atau kurang simpatik, walau akhirnya beliau minta maaf juga. Tapi itu menunjukkan sensitivitas isunya. Puncaknya, meski akhirnya dibatalkan, rencana demo jalan terus, dan tuntutannya malah geser ya, dari tolak PBB jadi minta ganti bupati. Nah, itu dia. Ini sinyal krisis kepercayaan yang cukup serius. Akhirnya, tanggal 8 Agustus 2025 ya, keluar pengumuman resmi. Bupati Sudewo sama Kajari, Dandim, Kapolresta membatalkan kenaikan PBB 250% itu. Iya, dibatalkan. Alasannya untuk menjaga situasi kondusif dan kelancaran ekonomi. Bupati juga minta maaf lagi atas kegaduhan dan pernyataannya. Terus, gimana nasib warga yang sudah terlanjur bayar? Katanya sudah lumayan banyak ya? Iya, diklaim sekitar 50% wajib pajak sudah bayar. Dijanjikan ada mekanisme pengembalian kelebihan bayar.
Nanti diurus BPKAD sama kepala desa. Bangunan yang rencananya pakai dana PBB itu jadi tertunda. Perbaikan jalan, plafon RSUD, alun-alun, itu masuk di perubahan anggaran 2025. Jadi, ya harus ditahan dulu. Menariknya, kasus ini nggak cuma rame di Pati ya, sampai tingkat nasional juga dapat perhatian. Betul, DPR bilang kenaikannya nggak wajar. Wamenku bilang PBB memang wewenang daerah, tapi harus lihat kemampuan masyarakat. Mendagri bilang perbubnya legal, tapi minta dikaji ulang. Gubernur Jateng juga sama, minta kaji ulang. Jadi pesannya kayak, legal saja nggak cukup ya? Persis, legalitas itu penting, tapi bukan segalanya. Ini disoroti juga oleh beberapa pakar. Ada Pak Ahmad Nur Hidayat bilang, pajak itu jembatan kepercayaan. Kenaikan drastis tanpa dialog bisa merusak. Ada Dr. Cahyo Seftiono bilang, kesalahannya di proses yang kurang humanis, pemimpinnya defensif. Fokusnya jadi ke proses dan komunikasi ya, bukan cuma substansi kebijakannya. Iya. Dan ini bukan kasus pertama loh. Di Jombang pernah ada kenaikan PBB gila-gilaan juga. Sampai ratusan bahkan ribuan %. Protesnya juga besar. Jadi ini mungkin pola yang lebih luas terkait tekanan fiskal daerah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kita lihat ada benturan keras antara kebutuhan Pemkab Pati buat dana pembangunan dengan kapasitas ekonomi dan rasa keadilan warganya. Betul. Kebijakan yang secara hukum mungkin sah, tapi gagal total karena prosesnya. Minim sosialisasi, partisipasi publik, komunikasi yang nggak empatik. Akhirnya memicu protes besar sampai dibatalkan. Tapi pembatalan pun ada harganya. Pembangunan jadi tertunda. Dilema juga ya. Intisari utamanya, ini pengingat keras. Kepercayaan publik, dialog transparan, partisipasi warga yang sungguhan, itu fondasi krusial bikin kebijakan. Apalagi yang membebani finansial warga. Sah secara hukum saja, nggak jamin diterima masyarakat. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif buat Anda yang menyimak. Sekarang setelah PBB batal naik dan proyek tertunda, gimana caranya Pemkab Pati atau daerah lain yang mungkin ngalamin hal serupa bisa bangun lagi kepercayaan publik? Sekaligus, ya, cari cara biayai infrastruktur penting itu tanpa bikin marah warga lagi. Di mana titik temu idealnya? Antara butuhnya dana pemerintah daerah sama rasa keadilan warga dalam kerangka otonomi daerah ini. Menarik untuk dipikirkan bersama.